Nah, lanjut masih soal kekurangan. Terus kalian misalkan ada jawaban apa lagi ya? Ada jawaban introvert gitu ya, kayak aku gitu. Nah, aku seneng banget nih kalau denger jawaban orang yang ngaku introvert, tapi kayak caranya kayak gini. Introvert itu kan sebenarnya dia jadi agak sulit ya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tapi itu juga bisa menjadi kelebihan. Nah, biasanya orang-orang yang introvert itu analisanya lebih detail. Jadi, sebelum dia masuk ke sebuah lingkungan yang baru, sebelum beradaptasi, mereka menganalisa situasi dulu kan. Terus mereka juga analisa orangnya juga. Jadi, gimana ya cara berhadapan dengan orang yang seperti ini, cara komunikasinya bagaimana, menentukan intonasinya juga bagaimana. Jadi juga nggak asal gitu. Dan buat HRD, ketika dia bisa menjawab seperti itu juga menjadi suatu poin plus buat dia. Jadi selalu kayak gitu sih, jawab kekurangan, tapi tutupi lagi kekurangannya itu bisa menjadi kinerjanya akan lebih bagus gitu ya dengan kekurangan yang dia punya gitu sebenarnya teman-teman. Jadi jangan malu sih buat nyebutin kekurangan kalian. Asal kalian bisa menambahkan jawaban pintar setelah kalian sebut kekurangan kalian itu apa. Nah, sekarang gimana soal kelebihan? Gimana sih cara nyebut kelebihan kita tanpa terlihat sombong kali ya gitu, sombong dan over confidence gitu. Karena kalau di depan HRD, hati-hati tuh kalian harus netral banget, nggak boleh terlalu over confidence. Confidence boleh, tapi jangan over. Minder sedikit boleh, tapi jangan over minder juga gitu. Jadi harus tampak netral, tampak terlihat positif aja sih gitu, tapi jangan over semuanya. Nah, cara menyampaikan kelebihan memang harus dengan percaya diri sih. Tapi kalian harus tahu poin kalian menyebutkan kelebihan itu apa. Kenapa kita pengen tahu kalian itu kenal atau mengetahui kelebihan kalian itu? Sebenarnya kan ini ya apa untuk melihat potensi kayak penempatan kalian tuh cocoknya sebenarnya ada di mana, terus di level apa, terus kalaupun dari level paling bawah gitu ya, tapi kita bisa menentukan kalau dia dalam jangka waktu tertentu bisa nih cepet banget naik ke level di atasnya. Untuk itu, ketika kita menyebut kelebihan, hal pertama yang intonasi ya, dari intonasi itu ya memang harus yang terlihat meyakinkan. Kalau kalian lihat yang aku kasih tahu soal humming gitu ya, pakai teknik nada dasar, sebenarnya itu bisa dipakai. Jadi kita terlihat lebih meyakinkan aja. Nah, dari intonasi suara, kalian harus banget pakai yang namanya teknik nada dasar, di mana kita pakai teknik nada dasar suara yang ada di sini, jangan terlalu tinggi, jangan pakai suara hidung, jangan terlalu halus banget, kita harus terlihat lebih meyakinkan. Jadi intonasi pada saat kita menyampaikan pesannya terlihat lebih terpercaya. Nah, hal-hal seperti itu yang kalian harus perhatikan ketika kalian menjawab kelebihan kalian. Jangan kalian ngomongnya sambil adrenalinnya naik gitu. Jadi ketika adrenalinnya naik, otomatis kan suaranya jadi tinggi ya. Terus itu kesan sombongnya jadi terlihat gitu. Jadi kayak ada apa sih ini mau mau nantangin HRD atau mau kayak kesannya kadang-kadang kalau yang suaranya agak keras atau suaranya tinggi itu kesannya jadi kayak bentakan gitu. Jadi HRD juga kadang-kadang nggak terlalu suka gitu. Nah itu aja kontrol di suara. Jadi kalian lebih merendahkan lagi suaranya, terus adrenalinnya juga dikontrol. Jangan mentang-mentang kalian tahu itu kelebihan kalian, terus kalian merasa excited banget untuk nyampein, tapi akhirnya nanti proses penyampaiannya jadinya salah gitu. Dan akhirnya bikin kesel pewawancara, ya kan? Jadi semuanya harus diatur banget sih gitu. Nah, kalau kalian bingung cara ngaturnya, aku ingetin lagi, coba kalian humming, temuin nada dasar kalian, terus kalian harus ngerasain yang namanya kayak bibirnya kesemutan, hidungnya kesemutan. Nah, ketika kalian udah nemuin, kalian berarti siap bicara. Tapi kalau kalian suaranya masih yang nah itu berarti suara kalian masih tinggi dan jangan coba-coba untuk ngomong pada saat wawancara. Kan wawancara ada waktu menunggu ya. Sambil nunggu, kalian
coba humming sambil kalian deg-degannya turun atau hilang, terus suaranya juga jauh lebih stabil. Nah, kalau sudah seperti itu berarti kalian siap. Nah, tapi balik lagi, kalau kalian memang masih sulit untuk mengontrol emosi, berarti kalian jangan mendadak gitu. Jadi dari berangkat ke tempat kalian wawancara, kalian harus mengontrol suara kalian atau emosi kalian dari semenjak keluar rumah. Lebih repot, ya nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa repot daripada kalian mempresentasikan diri kalian dengan cara yang salah. Lebih baik prepare agak lebih lama dan hasilnya akan sesuai yang diharapkan.